Selamat pagi, apa kabar? Happy 4th of July. Amerika baru merayakan 250 tahun. Tuhan memberkati Amerika, amin. Jadi salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Saudara, nggak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Dan kita seperti biasanya di bulan yang baru, kita punya tema yang baru. Tema yang baru di bulan Juli ini adalah menyelesaikan masalah dengan cerdas. Menyelesaikan masalah dengan cerdas. Dan sharing firman pada pagi hari ini, saya beri judul Tuntunan Tuhan Menyelesaikan Masalahku. Nah, ayat emas utama kita di sepanjang bulan Juli ini ada di Yakobus 1 ayat 5. Ya, kita baca yuk Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin, saudara. Saudara, jadi masalah ya kan. Bicara tentang masalah bulan ini. Karena siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah? Ya nggak, saudara? Selama kita hidup, setiap orang pasti punya problem. Anak kecil, teenager, orang dewasa, sampai orang senior, pasti semua punya masalah. Makanya kan udah kita sering dengar, bayi begitu lahir ke dunia itu bukan tertawa, tapi menangis, saudara. Kenapa? Karena emang di dunia ini ya tempatnya masalah. Karena di dunia ini udah jatuh dalam dosa, penuh dengan tantangan, penuh dengan kejahatan, sehingga nggak ada satupun dari kita yang kita juga adalah anak-anak Tuhan yang kebal sama masalah. Semua punya masalah. Nah, kenapa sih Tuhan izinkan ada masalah-masalah harus kita hadapi? Yang Tuhan mau bulan ini, Tuhan mau ajarkan kepada kita semua. Pada saat ada masalah, kita datang pada Tuhan, berdoa, dan meminta hikmat Tuhan. Seperti ayat yang baru tadi kita baca. Itu adalah langkah pertama yang benar. Jadi langkah pertama yang salah adalah kalau kita pertama-pertama langsung mengandalkan sumber-sumber yang lainnya. Kita tanya teman, kita browsing-browsing internet, tanya ChatGPT, atau kita mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri, atau kita mengingat-ingat dan mencoba memakai menyelesaikan masalah kita dengan pengalaman-pengalaman di masa-masa yang lalu. Nah, itu salah, saudara. Tuhan mau langkah yang pertama, cari Tuhan, berdoa, dan minta hikmat Tuhan. Kenapa? Sehingga kita mampu, supaya kita mampu menghadapi masalah kita dan menyelesaikan masalah kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adanya masalah bukan tanda bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita, atau Tuhan tidak sayang kepada kita, atau Tuhan tidak cinta sama kita. Tapi justru pada saat kita berhasil melewati masalah kita bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan hasilnya. Kalau saudara nanti baca, ada waktu, baca Yakobus ini ayat-ayat sebelumnya, maka dikatakan bila kita mampu melewati semuanya bersama dengan Tuhan, maka hasilnya adalah kita akan ada pembaharuan karakter. Kita akan ada pembentukan karakter. Iman kita diperkuat. Kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan tentunya pada saat kita udah berhasil melewati semua itu, akan memberikan kita kesaksian. Dan kalau kita berikan kesaksian-kesaksian kita, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, di mana kesaksian kita itu bisa menceritakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini kita mau merenungkan dan belajar lagi dari ayat firman Tuhan, sebuah kisah yang klasik yang terkenal. Saya terus terang udah beberapa kali menceritakan kisah ini, tapi firman Tuhan itu luas dan dalam kan, Bapak Ibu. Sehingga selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, ada hal-hal yang baru yang mungkin kita biasa baca tapi terlewati, dan kita mendapatkan hal-hal yang baru lagi, saudara. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan meminta pertolongan Tuhan, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak membuatnya lebih rumit atau lebih parah.
Nah, kisah ini ada di Matius 14 ayat 13 sampai 21, yaitu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya akan ambil ayat-ayat yang penting aja karena saya tahu kita semua udah tahu saudara cerita ini. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa sekali, yang sudah memberikan banyak kekuatan, yang banyak memberikan inspirasi, memberikan pembelajaran, sehingga kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah satu-satunya kisah di dalam Alkitab yang dicatat lengkap di dalam 4 Injil. Dicatat di Matius, dicatat di Markus, dicatat di Lukas, dan dicatat juga di Yohanes. Satu-satunya kejadian yang dicatat, yang diceritakan 4 Injil ini, saudara. Dan saya percaya, yang seperti tadi saya bilang, kita semua udah tahu, familiar dengan kisah ini. Tapi nggak apa-apalah, kita pada pagi hari ini belajar lagi, biar jadi kekuatan iman buat kita semua. Amin. Nah, jadi kisah ini diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus ada di suatu tempat untuk mengasingkan diri. Kenapa saudara Tuhan Yesus mau mengasingkan diri? Karena pada waktu itu, hari itu Tuhan Yesus hatinya sangat sedih. Sangat sedih karena dia sudah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis sudah mati dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Jadi Tuhan Yesus mendengar berita yang begitu buruk, Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya dan mati. Jadi dia sangat sedih, saudara. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus mau menyingkir, mau menyendiri, mau pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi diceritakan di dalam firman Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mau mengasingkan dirinya sendiri ke tempat yang sunyi, ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan dari sekian banyak orang itu, mungkin ada kelompok orang yang benar-benar rindu untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, yang punya hati yang murni untuk menerima firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Lalu mungkin ada kelompok yang hanya mau mendapat mujizat kesembuhan, karena mereka udah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan mujizat kesembuhan. Jadi kelompok ini karena mungkin mereka ada yang sakit badannya, jadi mereka itu mencari Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dan mereka mau mengalami kesembuhan itu, makanya mereka mengikuti Tuhan Yesus. Atau kelompok yang lainnya, kalau kita istilah hari-hari ini dibilang FOMO, fear of missing out. Jadi orang yang hanya mau ikut-ikutan. Mungkin orang-orang ini ada di sekitar orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, lalu mereka melihat, loh kok ada gerombolan-gerombolan banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Wah, ada apa nih? Ya kan, orang-orang ini penasaran, orang-orang yang curious dalam hati, sehingga mereka berkata, ah, ada apa sih? Ya udahlah, aku ikut-ikut aja gitu ya. Jadi mereka adalah kelompok yang ikut-ikutan. Dan kelompok yang terakhir, yang ikut Tuhan Yesus, itu ada yang kelompok yang mau tujuannya cuma untuk mengkritik, untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka mau mencoba mencari apa yang Tuhan Yesus katakan atau Tuhan Yesus perbuat, yang nantinya mereka pakai untuk mencela dan mengkritik Tuhan Yesus. Nah, terlepas dari tujuan eh, motivasi orang-orang ini ikut Tuhan Yesus, seperti kita juga pada zaman ini, saudara bisa diaplikasikan. Apakah kita itu ikut Tuhan Yesus murni, mau mendengarkan Tuhan Yesus, mau menerapkan ajaran Tuhan Yesus, atau cuma mau mendapatkan mujizat, atau udah mulai apa sih? Ada yang firman ini saya percaya, firman ini kok kayaknya saya kurang mengerti, nggak percaya begitu, saudara. Atau juga orang ya, udahlah sebagai Kristen yang ikut-ikutan aja. Saya kan Kristen, keluarga Kristen, ya udahlah kalau ke gereja minggu ke gereja aja untuk menyelesaikan karena saya adalah orang Kristen, saudara. Nah, tapi kembali ke cerita Tuhan Yesus, terlepas dari segala macam motivasi orang itu, ya kan, dan dikatakan bahwa orang banyak itu jumlahnya itu sekitar 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, mereka ikut berbondong-bondong dengan berbagai macam motivasinya mengikuti Tuhan Yesus. Dan walaupun Tuhan Yesus waktu itu hatinya sedang sangat sedih, ya kan, sedang berduka, tapi Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang berbondong-bondong mengikuti dia.
Jadi hatinya Tuhan Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Melihat keadaan orang banyak ini. Dan memang di antara mereka dikatakan pasti banyak yang sakit, saudara. Karena dikatakan bahwa Tuhan Yesus mulai menyembuhkan orang-orang yang mengikuti dia ini. Dia sembuhkan yang satu, dia sembuhkan lagi. Begitu banyak, saudara, ya kan? Begitu banyak, bayangin aja 5.000, saudara. Dan Tuhan Yesus sembuhkan satu persatu, sembuhkan satu demi satu. Dan tanpa terasa, akhirnya waktu sudah menjelang malam. Dan orang-orang ini mulai merasa lapar. Dan inilah masalah timbul, saudara. Begitu banyak orang yang kelaparan. Dan masalah ini menjadi lebih sukar karena mereka berada di tempat yang sunyi, yang jauh dari desa-desa, jauh dari perkampungan. Nah, kalau misalnya mereka berada di dekat suatu desa atau di suatu perkampungan, bisa jadi masalah ini nggak akan jadi terlalu rumit atau terlalu besar. Karena orang-orang ini bisa aja pergi mencari makanan sendiri. Mereka bisa pergi ke desa-desa, beli makanan sendiri misalnya di kedai-kedai, di warung, atau mungkin mereka punya rumah-rumah kerabat yang bisa dikunjungi untuk dimintai makanan dan minuman. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka itu berada di tempat yang sunyi, di tempat yang jauh dari desa-desa. Nah, di mana di tempat yang sunyi ini mereka harus mencari makanan, kan? Dan seperti yang tadi sudah kita baca dalam firman Tuhan, bukan cuman soal masalahnya, bukan cuman tempat yang jauh dari mana-mana ini, tapi juga jumlah orang yang kelaparan ini sangat besar. Jadi bisa dibayangkan keadaan sore hari itu, saudara, orang banyak sedang kelaparan semuanya. Belum anak-anak, ya kan? Anak-anak kalau kelaparan kan pasti merengek, menangis, ya kan? Chaos. Orang banyak kelaparan, kan kadang-kadang orang kalau kelaparan bisa jadi cranky, bisa jadi uring-uringan. Nah, dalam keadaan chaos seperti itu, murid-murid mencoba menyelesaikan masalah dengan cara dan pikiran mereka sendiri. Apa yang murid-murid pikirkan, kita bisa temui di ayat firman Tuhan di Matius 14 ayat 15. Kita baca yuk. Apa jalan solusi keluar yang murid-murid pikirkan? Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Nah, ini saudara, ini pemikiran dan cara murid-murid untuk menyelesaikan masalah yang ada pada waktu itu. Murid-murid bilang, suruh pergi ajalah orang-orang ini supaya mereka bisa membeli makanan sendiri. Nggak seberapa jauh mereka mesti berjalan ke desa yang paling dekat. Nggak peduli lah, mereka pergi sendiri aja gitu kan. Dan sepertinya memang ini cara yang paling masuk akal dan paling cepat beres, masuk akal. Tapi ternyata ini bukan cara yang mau Tuhan Yesus lakukan. Lalu apa cara-cara Tuhan Yesus? Itu kan tadi cara pemikiran gimana solusinya yang dipikirkan oleh murid-murid. Ah, udahlah suruh pergi aja ya kan, masing-masing urusan perut perut mereka sendiri aja gitu kan. Let them take care of themselves. Tapi apa cara-cara Tuhan Yesus? Nah, semoga pada pagi hari ini kita juga bisa belajar apa yang cara-cara Tuhan Yesus ajarkan, sehingga kita juga bisa menyelesaikan semua masalah dan pergumulan dan tantangan yang kita hadapi setiap hari, saudara. Nah, yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan ada di Matius 14 ayat 16. Di Matius 14 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jadi, Bapak Ibu sekalian, tadi murid-murid bilang, suruh orang banyak itu pergi, beres, habis perkara, ya kan? Tapi yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus mau, cara Tuhan Yesus malah kebalikannya. Mereka, orang-orang banyak itu harus tinggal, dan murid-murid harus memberi mereka makan. Saudara, jadi yang bisa kita pelajari yang pertama adalah, kalau ada masalah, jangan menghindar dari masalah. Harus kita hadapi masalah itu. Kita harus berani menghadapi masalah itu. Karena bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita selalu
pura-pura meniadakan masalah itu atau selalu menghindari masalah itu dan tidak mau berurusan dengannya karena ketakutan kita yang luar biasa untuk menghadapinya. Karena mungkin terlalu besar sehingga kita gimana udah nggak tahu saudara. Nah tapi untuk menyelesaikan masalah dengan caranya Tuhan, yang pertama harus kita berani hadapi masalah itu dan selesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid, jangan lempar masalah, jangan cuci tangan dari masalah, tapi harus berani hadapi masalah. Jangan menyuruh mereka pergi, tapi harus kamu yang memberi mereka makan. Nah, kita harus melihat bahwa masalah ternyata adalah sarana Tuhan, cara Tuhan untuk membuat kita mengalami Tuhan secara pribadi dan mengalami terobosan sehingga iman kita itu semakin kuat. Coba kalau Tuhan itu misalnya setuju dengan ide murid-muridnya. Tuhan bilang, bener juga ya. Ya udahlah, saya setuju dengan idemu. Misalnya Tuhan bilang gitu. Ya udah, orang banyak ini pergi ya kan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu setuju, saudara, tentunya kisah yang luar biasa ini nggak akan dicatat di dalam firman Tuhan. Nggak ada mujizat yang kita pelajari, nggak ada mujizat yang terjadi. Dan bukan itu aja, orang-orang banyak juga nggak akan melihat dan mengalami mujizat ini, saudara. Jadi kalau kita mau melihat mujizat, mulai berani hadapi masalah dan mulai melangkah. Musa, saudara, waktu Tuhan kasih tongkat di tangannya untuk membelah laut, laut itu nggak terbelah pada saat Musa nggak berani melangkah menuju ke arah laut. Tetapi Musa dengan iman, step by step, berjalan ke arah laut, dan mengulurkan tongkatnya ke arah laut, dan laut itu terbuka. Jadi saudara, jangan takut kalau ada masalah. Hadapi masalah dan selesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, mungkin ada dari kita yang overwhelmed, yang yang benar-benar ada masalah yang besar, sehingga kita itu seakan-akan lari terkubur, lalu kita biarkan, kita anggap nggak ada, kita nggak tahu menyelesaikannya gimana, jadi masalahnya selalu menggantung. Tapi masalah itu ada, saudara. Dan kadang-kadang kalau pikiran kita teringat lagi kepada masalah itu, datang kepada kita, masalah itu kita udah pura-pura lupain, kita, aduh, tapi ada gitu, saudara. Dan akhirnya kadang-kadang memenuhi hati dan pikiran kita. Kita mungkin ada yang mau menyerah, sudah mau menyerah dan pasrah, dan give up lah. Give up juga berdoa, give up juga mencari tahu apa kehendak Tuhan di balik semua masalah saya ini. Tapi Tuhan mau ingatkan, kita harus hadapi, saudara. Seberat apapun. Karena banyak orang di luar sana, kalau kita baca berita-berita, orang itu banyak yang gak mau menghadapi masalah, gak mau menghadapi tantangan, dan banyak juga, nggak sedikit juga yang ambil jalan pintas. Bahkan kita juga sering baca ada orang yang mengakhiri masalah mereka dengan cara yang tragis, misalnya dengan mengakhiri hidup mereka, saudara. Nah, kembali ke firman Tuhan, setelah Tuhan bilang, ayo ambil keputusan untuk menghadapi masalah, ya kan? Oke, sekarang kita menguatkan hati kita, pikiran kita mau menghadapi masalah kita. Apapun masalahnya, saya mau menghadapinya. Nah, pada saat kita udah ambil keputusan itu sesuai dengan cara Tuhan, maka yang kedua adalah kita baca di Matius 14 ayat 18 ayat berikutnya. Matius 14 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Very simple. Bawalah kemari kepadaku. Nah, ini yang berikutnya, saudara. Pada saat kita udah siap menghadapi masalah, nah kita bawa masalah itu kepada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan sanggup menyelesaikannya bersama dengan Tuhan dan dengan cara Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, ini ayat yang luar biasa, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya, sebab ia yang memelihara aku. Serahkanlah segala kekhawatiran Bapak Ibu semua kepadanya, sebab ia yang memelihara Bapak dan Ibu semua. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesus
mau kita serahkan semuanya pada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Waktu Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid untuk memberi makan orang banyak itu, mereka taat dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Lalu mulailah murid-murid ini berpencar, ya kan? Waktu Tuhan Yesus bilang, enggak, mereka harus tinggal di sini, kamu harus memberi mereka makan. Jadi mereka mulai berusaha, saudara, ya kan? Mereka mulai berusaha mencari apakah ada orang-orang yang membawa makanan, bekal makan siangnya masih tersisa, misalnya saudara, dan mungkin mau dikumpulkan. Tetapi ternyata setelah mereka search 5.000 orang lebih itu, saudara, ya kan? Dan kalau kita baca di kitab Injil lainnya, dikatakan ada satu murid Tuhan Yesus yang berhasil menemukan seorang anak. Nama murid itu adalah Andreas. Dan Andreas berhasil menemukan seorang anak yang punya bekal makanan siang. Dan bekal itu ada sisa, yaitu 5 roti, 2 ekor ikan. Dan kemudian si Andreas ini mempertemukan anak itu dengan Tuhan Yesus. Nah, bayangkan juga kalau Andreas ini egois, nggak mau membawa anak ini kepada Tuhan Yesus. Andreas ini juga kan lapar. Jadi waktu dia yang berhasil menemukan anak ini yang punya makanan, ya kan? Mungkin dia merayu anak ini, cuma berbagi makanan dengan dia, ya kan? Karena dia lihat jumlahnya cuma sedikit, mana dibawa mau gimana, sedikit banget, nggak bisa lah untuk kasih makan 5.000 orang, ya kan. Tetapi Andreas nggak egois, dia membawa anak itu kepada Tuhan Yesus, maka cerita mujizat ini juga terjadi, saudara. Andreas membawa anak ini pada Tuhan Yesus, Andreas mengalami mujizat, anak ini mengalami mujizat, dan bukan cuma dia, tapi semua orang yang ada di sana pada waktu itu juga mengalami mujizat. Dan dampaknya luar biasa. Dalam kehidupan kita, mari kita bawa setiap masalah besar atau kecil, tantangan kita, pergumulan kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita pasti akan dapat, saudara, mengatasi masalah ini. Seberapa berat masalah kita kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus, asal jangan pada saat kita udah menyerahkan ke Tuhan Yesus dalam doa, setelah selesai doa kita ambil lagi, saudara, jangan. Tapi tinggalkan di tangan Tuhan Yesus, maka saya percaya semua akan menjadi lebih ringan. Ingat kata Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28, kita baca firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Jadi Tuhan bilang, ayo yang capek, yang letih lesu, berbeban berat, bawa. Maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Seberapa besar masalah kita akan jauh lebih ringan bila kita bawa dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita udah sering dengar ini, saudara, tapi mau nggak sekarang kita mengambil langkah ini untuk menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan Yesus. Jangan cuman kita bawa dan ceritakan masalah kita kepada teman-teman kita. Jangan cuman kita ceritakan cuman kepada keluarga kita. Atau sekarang ini banyak yang justru curhat semua masalahnya di medsos, saudara. Dia ceritakan semua, ketik panjang-panjang yang dia alami, yang dia rasakan. Semua ini tidak akan menyelesaikan masalah kalau nggak dibawa ke Tuhan Yesus. Malah mungkin akan membuat masalahnya semakin rumit dan semakin besar. Jadi yang pertama apa, saudara? Berani hadapi masalah kita. Yang kedua, bawa masalah kita pada Tuhan. Dan berikutnya yang ketiga, kita baca di Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, di sini tadi kita baca, Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, ya kan? Dan Tuhan Yesus berdoa. Nah, coba kita sedikit bayangkan lagi kejadian sore hari itu, saudara. Orang-orang pada kelaparan, ada yang marah-marah, uring-uringan, ada yang kesal, ada yang cemas, anak-anak juga mungkin pada menangis, ya kan? Keadaan sangat kacau. Sangat keadaan kacau, keadaan sulit untuk dikendalikan. Chaos terjadi, saudara. Tapi Tuhan Yesus kemudian menyuruh mereka duduk di rumput. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tenang. Redakan amarahmu, redakan kecewamu,
redakan segala cemas dan ketakutan yang ada di hati dan pikiranmu. Dan Tuhan Yesus berkata, duduk tenang, duduk tenang. Jadi yang berikutnya, setelah kita mau hadapi masalah, serahkan pada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah Tuhan mau kita hadapi masalah kita itu dengan tenang. Mungkin benar kita itu stres, kita itu cemas, ketakutan, kita nggak melihat ada peluang atau jalan keluar, kenyataan di depan mata kita buruk, saudara. Dan kemudian mulai masuklah yang namanya keraguan, yang masuklah yang namanya kebimbangan, sehingga kita nggak bisa tenang dan sering hidup kita menjadi panik, tertekan dengan semua tuntutan yang ada. Akhirnya seringkali siang-siang kita banyak pikiran, malam hari pun nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Tapi yang ketiga yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan adalah kita harus menjadi tenang. Kenapa Tuhan bilang kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan dan tenang? Karena kita kan dengan iman udah membawa semua masalah kita kepada Tuhan. Dan percayalah, pada saat kita sudah membawa semuanya kepada Tuhan, Tuhan itu nggak akan tinggal diam. Janji Tuhan yang luar biasa, di Zefanya 3 ayat 17, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Janji yang luar biasa, saudara. Tuhan ada di antara kita semua. Dia itu sebagai pahlawan yang siap untuk memberikan kita kemenangan. Jadi, saudara, pada saat tenang, stres kita turun, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita tetap lakukan apa yang harus kita lakukan. Tenang bukan berarti malas-malasan, tapi kita bisa juga melakukan apa yang harus kita lakukan setiap hari dengan lebih tenang, menikmati walaupun ada masalah, tetap menikmati karunia Tuhan untuk menikmati aktivitas hidup kita sehari-hari. Dan yang paling penting, alasan kenapa kita harus bisa duduk tenang di hadapan Tuhan, karena di 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara, untuk jadi tenang, menguasai diri, itu kadang pekerjaan yang gak gampang. Karena kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, duduk tenang, ya kan, menguasai diri. 2-3 menit aja kalau kita nggak terbiasa, itu adalah pekerjaan yang susah. Pikiran kita mulai diserang, kemudian tangan kita gatal, mau lagi pegang HP kita, macam-macam, saudara. Tetapi kita mesti belajar, kuasailah diri kita, jadi tenang supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Bukan berdoa yang buru-buru, tetapi the quality time of prayer bersama dengan Tuhan, berbicara kepada Bapa kita yang sangat berkuasa, saudara. Jadi, tenangkan diri kita. Kita harus bisa mengendalikan gejolak pikiran kita, gejolak hati kita, gejolak serangan-serangan yang masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga kita nggak panik, walaupun situasi di luar tidak menentu, akhirnya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, pada saat kita bisa tenang, menenangkan semua gejolak badai yang ada dalam pikiran kita, maka kita itu bisa lebih fokus berdoa, berkata kepada Tuhan, meminta hikmat dan petunjuknya, bahkan kita bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa ambil keputusan dan tindakan yang benar, yang bisa membuat masalah kita selesai, dan bukan membuatnya tambah besar atau tambah rumit. Sekali lagi, katakan yuk pada diri kita masing-masing mulai hari ini, jadilah tenang supaya saya bisa berdoa. Jadilah tenang supaya saya bisa berdoa. Amin, Bapak Ibu. Doa, minta tuntunan Tuhan untuk setiap langkah, next step yang harus kita ambil itu apa, saudara? Karena firman Tuhan kata itu ada seperti pelita. Pelita itu bukan menyorot yang jarak jauh, tapi pelita itu cuma bisa jarak pendek. Jadi kita perlu setiap saat tanya tuntunan Tuhan agar kita dipimpin satu langkah demi satu langkah demi satu langkah demi satu langkah untuk mengambil keputusan untuk setiap masalah yang kita hadapi setiap hari. Jangan pakai kekuatan diri sendiri, jangan pakai pikiran diri sendiri, jangan kita pakai pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan masalah hari ini. Jadi tenang dan berdoa adalah cara terbaik untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara,
Kan tadi saya bilang kisah 5.000 orang ini yang dikasih makan juga ditulis di keempat Injil. Nah, di Yohanes 6 ayat 10, di Yohanes ini mencatat yang lebih sedikit lebih detail. Sama, tapi dia mencatat sedikit lebih detail. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, di sini kita ada satu kata yang detail yaitu syukur, saudara. Yang keempat, doa juga jangan lupa mengucap syukur. Karena kenapa? Karena pasti ada kebaikan Tuhan di balik semua masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tuhan izinkan ada yang karena Tuhan ada maksud, ada tujuan dalam hidup kita. Bersyukur karena kita akan melihat tuntunan Tuhan. Bersyukur karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bersyukur bersama dengan Tuhan semua kesombongan kita dihancurkan. Bersyukur karena kita bisa bergantung sama Tuhan. Bersyukur karena kita sadar kita butuh Tuhan setiap saat. Datang doa dengan hati yang tenang, dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan membuka mata rohani kita, membuka hati kita untuk melihat semua kebaikan dan semua yang Tuhan sudah perbuat. Dan meyakinkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur dan percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara-saudara, Bapak, Ibu semua, dan saya sendiri. Dan akhirnya kita tahu, saudara, seperti di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, masalah kelaparan ini, saudara, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa akhirnya masalah ini semua teratasi. 5.000 orang makan sampai kenyang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Masalah bisa diatasi. Nah, setelah masalah bisa diatasi, ada satu hal lagi yang harus kita perbuat, yang kita bisa pelajari dari firman kisah ini, saudara. Apa itu, saudara? Ya, kalimat terakhir, di Matius 14 ayat 19 tadi dikatakan, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, setelah tadi Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur, mengatakan berkat, dan Tuhan Yesus melipat gandakan roti dan ikan itu, maka Tuhan kan menyuruh murid-murid untuk membagi-bagikan pada orang banyak yang sedang lapar, yang udah pada duduk tenang di atas rumput. Nah, jadi saudara, nanti ketika kita sudah melihat pertolongan Tuhan, ketika kita sudah melihat mujizat Tuhan, ketika masalah kita sudah selesai, kita sudah diberkati, jangan lupa kita harus jadi berkat buat orang lain. Kita harus berbagi dengan orang lain sesuai dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Murid-murid menerima makanan dari Tuhan Yesus, lalu mereka juga membagi-bagikannya pada orang banyak. Murid-murid waktu menerima makanan yang udah dilipat gandakan, mereka nggak hanya berkumpul, mereka aja berdua belas, ya kan? Mereka cuma duduk berdua belas berkelompok, enjoy makan. Enggak, saudara. Tapi mereka share the blessing, karena Tuhan Yesus bilang, bagikan juga. Ya, mereka membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian juga dengan kita semua, pada saat kita udah terima berkat Tuhan, jangan lupa setelah masalah kita dibantu oleh Tuhan, kita harus menjadi dampak dan menjadi saluran berkat. Setelah kita mengalami mujizat dan banyak berkat Tuhan, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan agar orang lain juga bisa dikuatkan imannya. Mari kita bagikan pengalaman rohani kita, ceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan kepada orang-orang, kepada teman-teman, kepada keluarga. Karena mungkin ada orang yang mengalami pergumulan dan tantangan yang hampir sama dengan kita. Dan kalau kita ceritakan, kita sudah melaluinya, pengalaman rohani kita ceritakan pada mereka, kesaksian kita ceritakan pada mereka, itu dapat juga membantu menguatkan mereka agar mereka juga bisa mengalami breakthrough, mengalami kemenangan seperti yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi, tidak selalu menjadi berkat itu bicara tentang materi atau uang, tapi ceritakan juga dari pengalaman pribadi yang kalau kita ceritakan dengan hati yang humble, saudara, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan, karena kita udah mengalaminya, maka ada urapan dalam kesaksian kita, dan kita yakin ini saya bersama dengan Tuhan, maka saya percaya setiap kesaksian Bapak dan Ibu akan menjadi kesaksian yang sangat dahsyat dan powerful. Sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, pasti selalu ada masalah,
Kita nggak mungkin bebas dari masalah. Tapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau menyelesaikan semua masalah kita bersama dengan Dia. Asal kita datang kepada Dia, dan Dia akan memberikan hikmat dan jalan yang keluar, menyelesaikan semua masalah kita dengan caranya Tuhan, cara yang cerdas. Apa hikmat dari Tuhan? Pada saat kita datang pada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kapan waktunya, di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Tuhan akan memberitahukannya kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ada sedikit PR. Saudara kan tahu, kalau kita pelajari Alkitab, ada satu orang yang sangat berhikmat yang bernama Raja Salomo. Saya nggak akan bahas ini karena terlalu panjang juga, saudara. Tetapi kita tahu Salomo pada waktu itu ada masalah, ya kan? Dan dia berkata, wah, saya nggak bisa mengatasi masalah ini, Tuhan. Saya ini sebagai raja nggak bisa memimpin begitu besar suatu bangsa. Saya nggak mampu. Jadi dia berdoa pada Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta jadi selalu menang atas serangan musuh-musuhnya, dia nggak minta untuk jadi umur panjang, tapi yang dia ada minta adalah hikmat, dan kita tahu Tuhan mengabulkan doa Salomo, dan akhirnya yang nggak Salomo pinta kekayaan, kejayaan, semuanya dikasih bonus sama Tuhan, ya kan? Doa Salomo meminta hikmat itu nanti kalau ada waktu baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, luar biasa, saudara. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau ucapkan selamat kepada kita semua karena kita akan mampu menghadapi masalah kita dan menyelesaikan semua masalah kita dengan cerdas, dengan hikmat yang dari Tuhan, dan kita semua pasti akan bisa melaluinya. Di semua di antara kita tidak ada yang terkecuali menjadi menang, dan akhirnya kita bisa menjadi dampak, menjadi saksi, dan menjadi saluran berkat buat Tuhan. Sebagai recap, yuk kita baca recapnya, saudara. Yang pertama apa? Jangan takut hadapi masalah, ya. Jangan stres, saudara. Jangan jadi terus pikiran. Hadapi. Tapi jangan cuma hadapi. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Setelah itu, setelah kita bawa kepada Tuhan, jangan cuma udah doa, tenang, udah doa selesai, kita takut lagi, cemas lagi. Kenapa? Karena kita masih pegang masalah itu, ya kan? Makanya bawa masalah kita pada Tuhan. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita bisa doa? Kita harus jadi tenang. Dan selalu jangan lupa ingat kebaikan Tuhan, ucapkan syukur untuk apapun yang Tuhan sudah perbuat, yang Tuhan akan perbuat, yang Tuhan sedang perbuat, ya kan? Selalu ucapkan syukur. Dan setelah ditolong dan selesai mengalami mujizat, mengalami berkat, bagikan, saksikan supaya kita semua jadi saluran berkat. Amin.